buku ini pernah dibahas di Salihara. Aku tahunnya ya tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi kurang mendalam gitu loh, kurang. Loh, kok iso Salihara bahas kurang mendalam? Tertak lah. Betul. Nah, itu dari India. Terus iku mau lho, ono wong kreatif sing Melayu, India, dadeke siji Rhoma Irama. Di YouTube itu ada Bimtek Dangdut Jawa Timur. Silahkan mencari buku ini untuk referensi bahwa nek nonton Yeni Inka apa Happy Asmara ki yo ono basic teorine. Iya. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat datang di Buka Buku, sebuah tayangan yang berisi ulasan-ulasan mengenai buku dan pengalaman membaca dari teman-teman kita. Dan pada kesempatan ini kita sudah dibersamai dengan jenis intelektual mistika. Ya. Intelektual mistika Mbah Atar Fuadi dari lereng Gunung Merapi Merbabu ya. Benar. Intelektual mistika ini maksudnya gaya-gayaan nyanyi Mas Rendra, filolog muda. Sijine apa Mas Rendra ini? Animisme progresif, terus wah aku tak gawe intelektual mistika wae. Ngono apa ono latar belakang sing tenanan? Sebenarnya soal ngomong fun wae sebenarnya. Fun wae. Tapi aku punya apa ya? Gini, aura film. Jadi filmku yang akan terbit, akan tayang mungkin setengah bulan lagi, kan pakai intelektual mistika paradigma. Intelektual mistika paradigma intelektual mistika. Itu seperti misalkan kan yang terjadi sekarang itu kan seperti fenomena Gus Samsudin yang kemarin sama versus pesulap merah. Adanya fenomena itu membuat orang yang percaya mistik sebelumnya itu sudah nggak percaya lagi karena sudah terbantahkan secara sains. Blocking lah ya. Sedangkan orang yang sains itu akan semua menolak segala hal yang berbau mistik, berbau gaib. Oke. Menurutku ya kita harus cari tengah-tengah. Karena apa ya, itu al-muhawadatu al-hanti bisoleh PMI sekali bisa didil aslah. Jadi kita harus punya prinsip moderasi. Jadi kan segala hal peristiwa yang itu bisa dikatakan tidak ilmiah kan tidak semata-mata itu juga ilmu berhenti di situ. Ya, mungkin pasti belum ada kemungkinan. Jadi katanya kan belum ilmiah, belum rasional, atau itu secara sains belum ditemukan, belum dipelajari seperti itu. Nah, keadaan sekarang kan mentok ketika itu tidak rasional ya sudah. Nah, kesempatan ini kita tidak ingin membahas terlalu dalam tentang itu ya. Kita ada buku menarik yaitu judulnya Dangdut, Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia yang ngarang siapa kuwi jenenge? Andrew Winthrop. Itu wong barat ya? Orang barat, orang Amerika. Orang Amerika. Pertama saka kono sik, kuwi penulis kuwi sapa kuwi? Atau kenapa kok malah nulis dangdut? Biasanya nulis pergerakan, nulis sejarah, kuwi nulis dangdut. Profesor ya. Jadi Profesor Andrew Winthrop itu profesor musik dari Amerika. Oh, profesor musik. Awalnya dia ingin mengkaji atau meneliti tentang musik-musik Sunda. Awalnya musik Sunda. Musik tradisional lah di Nusantara, Sunda, terus gamelan kayak gitu. Lalu dia ketika datang ke Indonesia beberapa bulan tahu musik yang namanya musik Melayu. Tahun berapa dia datang ke Indonesia? Dia itu kalau nggak salah, kalau nggak lupa ya, itu 2000-an. 2000-an awal. Berarti sudah dangdut ya? Sudah dangdut. Bukan musik Melayu ya? Bukan. Lalu dia penasaran dengan musik itu. Karena itu penelitian untuk gelar kesarjanaan kan. Dia awalnya ditolak karena ya itu bukan musik tradisional tapi musik pop. Loh,
katakanlah dosen pembimbingnya ngono. Iya, karena kan dangdut tidak berdasar pada musik-musik tradisional, tidak dimainkan di kultur atau budaya lokal dangdut. Dia pop se-Indonesia. Kan pop kan gitu kan, musik pop kan gitu. Nah, akhirnya mungkin selang waktu dia akhirnya ingin meneliti dangdut dan menjadikannya sebagai buku. Sebuah buku akhirnya jadi sebenarnya ini adalah versi terjemahan. Oke, ya betul, tentu saja. Dangdut yang pakai bahasa Inggris judulnya adalah Dangdut Story. Dangdut Story. Dangdut Story lalu diterjemahkan menjadi Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Begitu. Buku tentang dangdut langka ya, karena sangat langka. Dangdut itu biasanya ya gur dinikmati, tinggal joget. Lagi ditulis, diteliti, ilmiah. Diteliti dan kalau teman-teman mau baca ini sangat ilmiah. Jadi saya pun membaca sebagai orang awam ya, itu ya agak kesusahan. Karena di sini juga termuat beberapa notasi musik juga. Nah, misalkan ini notasi musik. Wah, berat. Oh, oke. Nanti akan kita perdalam ya. Terus jadi kan ketemu buku kuwi ceritanya. Nah, ini karena saya itu latar belakang saya juga ya. Saya hidup sejak kecil itu di lingkungan dangdut. Karena saya orang desa. Terus kecil dulu itu bukannya mendengarkan lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu gitu. Saya dulu sudah pernah punya kaset tape itu dangdut Evita Mala. Terus ketika punya VCD juga dangdut Roma Irama, Mansur S, kumpulan kompilasi ya gitulah. Kaset-kaset bajakan kayak gitu. Dan di lingkunganku, di teman-teman di desa itu punya ya orkes dangdut. Dan ya orkes dangdutnya udah terkenal gitu, walaupun nggak sampai nasional atau provinsi nggak, tapi ibaratnya ketika setiap acara pasti ada dangdut. Oke, sejak kecil akrab dengan dangdut. Terus dan lalu kan karena bahkan hampir setiap hari ya playlist laguku juga dangdut. Terus penasaran gitu, misalkan bertemu teman yang suka rock. Dia itu mengatakan dangdut. Dangdut itu musik apa? Kampungan rusak dan segala macam. Lalu pernah dengar dari beberapa teman musisi bahwa dulu itu mereka menolak dangdut koplo. Musisi menolak dangdut koplo. Karena koplo itu dianggap untuk merusak lagu. Nah, dari situ kan aku penasaran. Wah, piye toh sejarahnya dangdut gitu loh. Lalu ketika pandemi ini pemain-pemain orkes Melayu, jadi orkes dari Palapa, Sera yang kita kenal itu kan vakum kan. Betul. Nah, mereka mulai nge-vlog, wawancara tokoh dangdut. Lah itu aku ngikuti, hampir semua ngikuti. Jadi dari situ aku tertarik. Mbien sejarah orkes ini seperti apa toh? Kiprahe tukang suling ini kendange, lagu-lagu yang sulit dari dulu apa, bedanya lagu dulu sama lagu sekarang itu seperti apa lah kayak gitu. Aku mulai wah kok sepertinya kalau dangdut itu dibedah secara teori agak serius dikit kayak kok sepertinya bisa gitu. Lah yo ketemune piye? Nah, terus akhirnya browsing ya ketemu ini. Browsing buku, ternyata ada orang yang tulis buku kayak gitu, dan nemunya cuma ini. Walaupun ada beberapa buku yang sebenarnya ya ada judul dangdutnya, ada puisi kumpulan puisi jenis apa? Kumpulan puisi jenenge antologi. Ya, antologi puisi yang judul dangdut juga ada. Lalu novel-novel Mahfud Ivan juga membahas soal dangdut kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke isi buku, karena jenengan mengaku kecil akrab dengan dangdut, saya pengen ngetes ini apa ya, saut-sautan nama penyanyi ya, dari era dulu sampai sekarang gitu. Aku yakin aku akan kalah, tapi kita lihat seberapa lama ngono. Coba. Awakmu, awakmu sih. Aku ya. Nganggo tak saut. Penyanyi orkes boleh ya berarti? Boleh. Maksudnya yang terkenal sekarang. Koplo zaman biyen. Oke.
Ya Via Valen ini gampang. Evita Mala. Nela Karisma. Mansur S. Oh Mairama. Vita Alvia. Megi Z. Lala Widi. Tasya Rosmala. Arlida Putri. Lilis Karlina. Lulu siapa jenenge? Lulu Darara. Lili Nerlina. Wiwi Sagita. Elwi Sukaisi. Eni Sagita. Megi Z. Wes, burung toh? Burung. Mansur S mau. Happy Asmara. Terus Imam S. Arifin. Nela Karisma wes burung? Wes Dewi. Saristi. Inul Darastista. Uut Permatasari. Alam. Trio Macan. Feti Vera. Trio Macan terping telu lho aku. Ya, Kan trio telu. Kenapa? Dua Serigala. Terus Brodin. Dewi Persik. Sodik. Denny Caknan. Gary Maisa. Ndar Boygeng. Fendi Kadila. NDX AK. Terus Wiwi Raisa kita wis ya. Wes. Luciana Safara. Ayo. Elvi Sukaisi. Wes aku. Vita Alvia. Yeninka. Waduh, Yeninka ya kelalen ya. Rima Sadewo, koncoku SMP, saiki dadi penyanyi dangdut. Devi Aldiva. Oke. Saya aku. Oke. Devi Aldiva, terus Tasya Rosmala wis ya. Wis. Wiwi Sagita wis. Bar kuwi Rena KDI. Norma KDI. Terus Anissa Rahma, Luciana Safara. Oke, berarti memang benar-benar teruji sejak kecil akrab dengan dangdut, playlistnya dangdut gitu ya. Oke, kita masuk ke buku Mbak. Karena ini buku penelitian ya, berarti nanti coba jenengan ceritakan yang jenengan dapatkan dari buku itu. Katakanlah itu nanti batang, kalau pohon batang gitu ya. Tapi kayaknya nanti aku akan gatel, jadi di tengah-tengah aku akan menggok ke cabang tertentu. Tapi mungkin jenengan respon sebentar terus jenengan balik meneh ning cabang kuwi meneh ya. Oke. Ngono wae. Jadi teman-teman, jadi buku ini menceritakan ya, menceritakan sejarah dangdut dari terbentuknya mulai sekitar tahun 1950 sampai secara musik itu sampai 1980. Tetapi dalam buku ini selain membahas mengenai musik, itu juga membahas mengenai identitas dan budaya. Nah, identitas dan budaya ini sampai sekitar pasca Orba, jadi pasca Soeharto. Nah, pasti kan di benak teman-teman ya bertanya, dangdut ki artinya apa sih? Sing tak tuh gendangdut ngono ki. Ya memang tidak ada definisi secara apa ya, secara ilmu apa dari arti dangdut ini dari bahasa apa, itu memang nggak ada. Jadi di dalam cerita ini, dalam buku ini, jadi dangdut itu mulai populer secara istilah itu lewat radio dari berdasar pada suara ketipung atau kendang. Jadi dangdut dulu itu bukan seperti ketukan koplo sekarang. Jadi tak tung ding ding dut gitu. Itu sekarang. Itu dulu. Kalau sekarang kan macam variasi liar ya. Macam ketukan. Jadi dulu cuma tak tung dung dung dut. Jadi tak tung 1 2 dung dung dut. Jadi ada dung dut karo tak tung. SOP-nya ngono ya. Ketukan namanya caldo. Jadi itu dari India. Jadi dasarnya seperti itu. Berarti adopsi dari India, ketukannya. Ketukannya dari India, namanya caldo. Oh iya, betul. Tak dung dung. Jadi kalau India kan deng tertak dudang tertak lah. Betul. Nah, itu dari India. Siapa orang yang membawa kreasi itu ke Indonesia? Di sini hanya disebutkan ketika apa ya namanya, dulu itu di tahun 1960-an pada waktu itu sedang marak-maraknya musik-musik India. Jadi India masuk.
Itu Soekarno kan pernah bilang bahwa dia pernah melarang musik rock, musik ke barat-baratan, musik yang ngok. Tetapi di sisi lain Soekarno membuka pintu masuk buat kebudayaan India. Timur ya. Film, musik. Maka di tahun 60-an itu memang dari musik rock itu sangat terbatas. Betul. Ya. Walaupun ada beberapa kalangan, terutama mahasiswa yang dia bisa mengakses radio yang menyiarkan lagu rock. Nah, ketika maka pada waktu itu ada perpaduan yang namanya musik Melayu, orkes Melayu dan musik gambus, serta dipadukan dengan ketukan-ketukan tabla India. Berarti tahun 60-an itu yang sedang marak musik Melayu ya? Musik Melayu, terus ada musik pop Melayu. Wah, bedanya apa itu? Nah, musik pop Melayu itu ketukan drumnya ding, cak, ding. Pop Melayu? Itu pop. Kalau Melayu itu kalau pernah dengar yang ngetren ya, ini lagu sekarang bukan lagu dulu, tapi kayak Zapin, Mana Raja di Laut, cengkok-cengkoknya itu seperti itu. Walaupun kan secara aransemen dia udah dangdut. Oke. Jadi kalau bisa di searching di YouTube masih ada. Jadi lagu Melayu lawas, Fatwa Pujangga, terus ada Keagungan Tuhan, itu Melayu itu masih ada. Nah, bedanya pop, kalau pop kan udah ada musik-musik kayak drum, kayak gitu. Kalau yang Melayu itu masih pakai akordeon, ada biola, ada kayak gambus terpang gitu. Kalau daerahku namanya kayak jemblung gitu, terpang yang besar. Di dungnya pakai perkusinya pakai itu. Oke, menarik karena dikontekskan dengan keadaan waktu itu kan tahun 60-an sing rame Melayu, terus iku mau lho ana wong kreatif sing Melayu, India dadeke siji Rhoma Irama. Di sini disebutkan bahwa orang yang meracik itu ya Rhoma Irama. Sebelum Rhoma Irama nggak ada? Belum ada. Wih, berarti memang raja tenanan ya? Ya, dan dia Rhoma Irama itu muncul lagu pertama kali yang buat booming awal tahun 70-an itu Begadang. Begadang jangan begadang. Nah, lah itu sudah kecampuran musik rock. Oh betul, Rhoma Irama kan Melayunya dapat, dangdutnya ada, kadang-kadang rock. Sebelumnya dia memang terjun di dunia rock dan funk, rock pop funk. Nah, seperti melodi-melodi dari lagu-lagu dangdut yang Rhoma Irama itu rata-rata hampir mirip kayak Deep Purple. Iya betul. Gitu. Yeah. Oke, kalau misalkan kita kupas ya, dangdut itu sebenarnya kombinasi notasi, musik, atau pokoknya ono kendangnya kuwi adalah dangdut. Nah, sebenarnya di tahun-tahun tahun-tahun mulai meramarnya dangdut di permukaan ya secara nasional ya. Itu kan tahun 70-an awal. Rhoma Irama ya. Tokohnya itu Rhoma Irama, Elvi Sukaisih itu si Ratu Dangdut. Kalau Rhoma Irama Raja Dangdut. Raja Dangdut. Nah, terus ada seperti Mansur S. Kayak gitulah. Ciri khas dangdut ya ada kendang. Ada taktuk dangdut, ada kendang. Irama Melayu nggak ada. Berarti sebelum Rhoma Irama mencampurkan itu di Indonesia itu bukan hanya ada tapi ada musik Melayu, gambus atau samprah, orkes samprah. Nah, saya ini sih kata dangdut itu yang mengatakan atau menyebutkan itu dari bawah masyarakat. Iya. Simplifikasi gitu loh. Mungkin seperti karena itu. Karena dangdut, wes gampangannya dangdut gitu. Ya, kayak bukan istilah Rhoma Irama yang bukan. Okay. Kayak istilah koplo kan nggak jelas istilah koplo itu secara secara klaim sejarah kan belum nggak ada. Tapi di masyarakat lalu viral mungkin dan seperti itu. Ada istilah baru populer untuk menyebutkan ini ketukan ini adalah ketukan dangdut. Nah, seperti itu. Oke, terus apalagi yang di sana yang basic penelitiannya itu sampai ke mana? Ini yang menarik adalah
di sini itu ternyata membahas mengenai perbedaan sejarah dangdut antara Raja Dangdut Rhoma Irama dan Ratu Dangdut Elvis Kaisih. Mereka masing-masing punya versi. Punya versi sendiri-sendiri. Wah, iya angel ya. Kalau Rhoma Irama kan dalam lagu Viva Dangdut itu dalam liriknya sudah jelas bahwa yang dangdut berasal dari Melayu, dari Delhi yang gitu. Delhi, Sumatera. Terus Elvis Kaisih ya enggak gitu. Dangdut itu ya dangdut dan itu punya campuran dari India, punya pengaruh dari India. Maka lagu-lagu Elvis Kaisih itu sangat India sekali. Betul. Mungkin muncul lagu Boneka India, ada Rhoma Irama juga Terajana, sing ya khas dangdut khas India banget gitu. Ini ya perbedaan klaim sejarah dangdut itu bagi masyarakat bawah nggak begitu penting ya? Nggak penting. Sementing joget kan ya. Nah, fenomena joget itu sejak kapan? Sejak dulu sebenarnya, sebelum era dangdut kan sudah ada joget juga, ada ronggeng, ada tarian-tarian tradisional, ada. Tapi lagu-lagu nih Elvis Kaisih kan gak available nih tinggun joget. Nah dulu sebenarnya joget yang paling paling keras ekstrim ya era koplo. Kalau dulu itu ya sebenarnya kan joget tidak selalu itu mencerminkan bahwa sikap itu sedang bahagia. Ya maksudnya jogetnya ragu tuh frontal banget ya, kadang mau ngene tok itu termasuk joget. Tapi orang kayak gini bisa aja sedih. Betul ya. Nah alunan dangdut itu sebenarnya nggak punya pengaruh yang besar untuk joget. Untuk joget enggak. Punya dong. Ini yang ketika orang joget itu juga, misalnya lagu Elvis Kaisih, selamat malam dua kekasih, sebutnya ketika mungkin ya dalam sekarang teknologi sound sekarang yang lebih mementingkan bass, itu kan sekarang ngetren. Dulu kan belum ya perangkat kitanya yang belum sampai. Kita memutar VCD kan pakai televisi soundnya seperti apa tuh. Walaupun secara kualitas kan tetap basse, tabla karo kendang sekarang itu beda. Dulu itu kan tak tuk endang tuk kayak gitu. Sekarang kan dang. Lah itu basse beda yang membuat orang joget dia kan ketukan dari seberapa besar bass itu tadi. Betul. Kayak misalkan teman-teman dengerin soneta ya nggak asik gitu bagi orang-orang. Ngomong saiki ya. Ngomong saiki nggak asik. Betul. Tapi secara secara musik aransemen itu ya elegan gitu loh. Itu teorinya siapa? Apa nih? Itu premis barusan itu. Musik-musik Rhoma Irama lebih elegan daripada musik-musik sekarang. Karena tidak terjadi bias. Bias apa? Ekspresi. Misalkan gini, contohnya yang sekarang kan koploan. Liriknya adalah lirik misalkan sedih, religi, terus untuk patah hati, muram, gelisah, membuat suasana suram itu dikoplokan. Yang seharusnya membuat kita sedih, meratapi, kontemplatif, terus lalu bisa kembali lagi, itu kita bias gitu loh. Rasanya tabrakan. Ya tabrakan, kita joget koplo seneng, tapi kita tidak bisa merasakan liriknya itu secara jujur gitu loh. Misalkan beda kita menyanyikan lagu Yatim Piatunya Rhoma Irama. Lagunya apik gitu loh. Kita mungkin bisa merasakan apa yang sedihnya seperti apa, harunya, langit sebagai atap rumah, gelandangan. Piye ketika kita merasakan dengan joget koplo seperti itu. Tapi peristiwa itu bukannya juga bisa dimaknai positif. Misalnya sesedia apapun kita harus bangkit, harus bahagia, ngono. Tapi kan ada lagu yang itu membuat kan setiap ekspresi kan setiap lagu kan ada ekspresi. Betul, ekspresi yang akan ditimbulkan ketika mendengarkan itu. Lah aku mendengarkan di YouTube itu ada BIMTEK Dangdut Jawa Timur.
BIMTEK, Bimbingan Teknis Dangdut Jawa Timur. Sing teko sapa? Orkes-orkes. Orkes-orkes. Sing melaksanakan juga mungkin komunitas ya dari beberapa orkes. Digawe SOP ngono. Enggak di SOP, cuma seminar tanya jawab mengenai mungkin teknik anu lah. Di situ ada pertanyaan menarik. Apakah setiap lirik yang mengandung kesedihan harus dimainkan dengan melo? Dijawab tidak. Contohnya lagu Derita di Balik Tawa. Di situ lagunya kan secara dulu sudah jelas gitu loh. Ada lirik di akhir itu, walau hatiku ini tuh rock, dedet, tersima dengan peri, tiada yang peduli. Lah, ini kan bukan melo. Kita itu kan menegaskan kita akan mencapai sebuah ketegaran gitu. Iya. Lalu setelah itu ada melodi, kayak gitu. Itu kan kayak curahan orang yang sedih, tapi ya itu curahkan, bukan untuk kita larut, tapi agar kita tegar gitu. Dan itu nggak selalu untuk dikoplo. Maksudku mengapa kok seakan-akan aku menolak koplo? Enggak. Ada lagu yang bisa dikoplo, ada yang lagu yang tidak. Nek dikoplo dadi ora ya. Jadi bias ekspresi tadi. Yang seharusnya kita itu ya jujur bahwa kita harus, bukan harus, tapi ketika mendengarkan lagu sedih ya kita ekspresi dengan itu. Begitu sebaliknya. Oke, ini di daftar isi saya baca-baca ini kayaknya penulis ini ya hanya memotret fenomena-fenomena ya. Fenomena-fenomena yang hubungannya dengan dangdut dari tahun berapa tadi? 60? Sekitar 50-60-an lah. 60-an lebih. Sampai kalau kan sama dengan budaya itu sampai pasca Soeharto. Jadi sampai pada konflik Inul. Lalu ada koplo hanya disinggung sedikit tapi yang pasca Soeharto sampai itu konflik Inul. Oke, dari rentang tahun itu mana yang membuat jenengan apa ini? Ternyata gini. Ono peristiwa apa misalnya? Yang dangdut era tahun 60 sampai sebelum 90, tahun 60 sampai 80. Itu orang itu memproduksi dangdut. Orang memproduksi dangdut. Jadi dangdut ada karena ada lagunya. Dan itu membuat grup-grup dan lestari gitu loh. Silakan Rhoma Irama banyak album. Betul. Imam S. Arifin, Meggy Z, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto. Nah, mengapa aku tertarik pada rentang itu? Karena setelahnya itu minim sekali orang yang menciptakan dangdut klasik. Dangdut klasik maksudku adalah dangdut yang tidak koplo. Dan sekarang kan isinya adalah orkes-orkes yang cover lagu itu. Nah, itu bisa dicari penyebabnya nggak? Misalnya apakah berhenti produksi itu karena wah ini Rhoma Irama wis gede ini semua loh. Kita nggak mungkin apa nyaingi lah atau memulai dari awal lah. Ya wis cover baik. Ngono atau kenapa? Saya kira yang pertama misalkan lah mesti mengapa sih Rhoma Irama nggak bikin lagu lagi, Rita Sugiarto bikin lagu lagi. Yang pertama mungkin secara usia, mungkin ya secara produktivitas pasti semakin tua orang kan ya semakin turun. Semakin turun. Sopo sih generasi muda nih? Yang aku tahu Alam, Fety Vera, itu kan masih muda di tahun 2000-an. Mbak Dukun kan. Tapi setelah itu kan udah hilang. Karena mengapa hilang? Pasarnya nggak ada. Apa? Pasar. Karena kan era 2000-an sebelum ada medsos itu kan lagu masuk industri, label. Ketika YouTube mulai menjalar, industri musik tidak hanya dangdut, Indonesia band-band pop kan juga sama aja toh. Sebelum pandemi, ya ketika ada YouTube kan produktivitas juga menurun juga. Yang pasar secara dalam konteks dangdut ya koplo. Masyarakat lebih menerima koplo. Itu nggak karena ini toh apa ya kejumudan masyarakat
oh dangdut guru ngono-ngono wae, kita butuh sesuatu yang baru. Terus hadir koplo, ya wis lah timbang ngene-ngene bosen ora ono calon dewa anyar geser mrene. Saya kira enggak ya, karena di YouTube itu ada satu channel yang saya sukai, itu YEZ Group. Itu dia main dangdut klasik tapi akustik ya. Sorry, main dangdut klasik dalam arti bukan koplo. Oh, digawe akustik. Tapi dia memainkan dengan akustik. Nah, bukan soal alatnya, tapi viewernya itu banyak. Jadi banyak orang yang merindukan dangdut klasik, dangdut yang tidak dikoplo. Tapi kan jumlahnya itu kan juga mungkin lebih banyak sing ngrungokke Denny Caknan. Ya, yang jelas sekarang seperti itu. Maksudku berarti kan ketika banyak orang yang mengidolakan Denny Caknan itu kan bukan berarti itu keinginan masyarakat. Tapi karena memang pasar kan, itu pasar yang kena lagu baru itu viral, orang lalu dinyanyikan orkes itu tadi, tanpa orkes Melayu. Ya mungkin Denny Caknan terkenal hanya beberapa bulan, tidak sampai dinyanyikan sampai sekarang. Mengapa kok lagu pop Indonesia kayak mungkin Kangen Band lah, Kangen Band, The Baginda Semata Band nggak didengarkan sampai di desa, itu kan karena saya kira juga karena kita dimainkan oleh koplo. Bahkan saya sendiri tahu lagu-lagu sing yo kan dari koplo dulu, oh ternyata lagu niki. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, mulai orkes mulai banyak, mulai ada VCD, mulai ada segala macam, itu era 2000-an. Ketika orkes bisa memainkan musik tanpa industri label. Masuk akal. Nah, itu. Nah, terus ini kan salah satu subjudulnya kan ada identitas. Ya. Lengkapnya musik, identitas dan budaya Indonesia. Ya. Indonesia ini kan 50 besar itu ya. Ya. Dangdut waktu kuwi dirungokke kabeh. Saya kira kalau semua enggak, karena yang pertama pada waktu itu kan radio tuh. Iya. Nah, hanya lewat radio. Yang kedua kaset pita. Ya, misalkan beli kaset, VCD itu kan paling televisi. Televisi kan era Soeharto. Era Soeharto. Dan yang paling membuat semakin booming, mengapa kok dekat dengan rakyat lah ini loh. Mengapa dangdut dekat dengan rakyat? Karena yang pertama, Rhoma Irama atau Soneta itu pernah menjadi bukan alat politik, tapi ketika ada kampanye yang undang dangdut. Tak kira karena ini dia menyuarakan suara-suara rakyat, lagu-lagunya itu cerita-cerita lah realisme gitu ya. Realis lah lagu-lagunya, memang relate banget dengan masyarakat ya. Berbeda dengan pop atau rock yang lebih pada lingkungan-lingkungan di perkotaan. Anak muda yang modern seperti itu. Nah, sampai ada pertikaian ya, ada perbenturan antara dangdut dan rock kan ya, karena yang pertama adalah perbedaan kultur juga. Orang-orang desa dan orang-orang kota yang dalam notabene modern, dan dipicu oleh salah satu majalah populer pada waktu itu yang namanya Aktuil, yang mencantumkan Denny Subarja dari Giant Step itu ngomong bahwa dangdut adalah musik taik anjing. Nah itu. Wah, yang menyakiti banyak orang ya. Habis itu setiap konser itu tawur dan segala macam. Setiap konser tawur? Maksudnya ketika misalkan Rhoma Irama konser di Bandung, itu markasnya Giant Step. Iya kayak diganggu lah ya. Diganggu. Bahkan mungkin sampai sekarang saya masih banyak menemui teman-teman yang dia suka rock tapi anti banget dengan dangdut gitu loh. Di musik ora kelas, ora seperti itu. Notabene kampungan dan segala macam. Itu sejak tahun 70-an itu. Stereotip itu sampai hari ini nggak sih? Mungkin sampai hari ini. Tapi tidak menjadi hal yang umum mungkin ya. Nggak seperti dulu yang benar-benar terpecah gitu loh.
saiki anu cacah India ngrungokne yen Inka. Ya seperti itu. Iya, memuja senja ngrungokke Baby Asmara iki. Nah, ini karena tadi tangkapan-tangkapan fenomena ini ada bab khusus tentang Inul ini kan. Ya. Kan yang identik Inul itu kan identik dengan goyangannya. Ya. Berarti sebelum Inul kan dangdut tidak sama dengan goyangan kan? Mungkin seperti itu. Oke, poinnya kenapa Inul dan teman-teman yang lain Uut dan yang lain itu gawe kreasi kuwi dicekal banyak orang, misalnya vis a vis dengan Rhoma Irama kan waktu itu kan. Padahal Rhoma Irama bikin kreasi aman, Inul gawe kreasi kok di dalam tanda kutip dihalang-halangi, apa ganggu pasar atau memang ada idealisme dangdut atau piye? Yang pertama adalah sebenarnya yang dikritik adalah aurat, jelas. Oke. Yang kan pakaian rok mini, kalau enggak ya ketat. Terus dulu itu kan ada pakaian gini tren diubel-ubel ketak udele gitu. Kayak India lah. Iya. Nah, yang kedua goyangannya kan wah. Tapi secara komposisi musik aman. Kan koplo. Dia Rhoma Irama juga mengharamkan koplo, melarang koplo pada waktu itu. Mengharamkan koplo? Iya, melarang. Melarang karena yang merusak lagu. Menurut Rhoma Irama, koplo merusak lagu. Merusak lagu. Dan di podcastnya ini, kan sekarang kan Rhoma Irama bikin podcast. Iya, semua orang bikin podcast. Yang nonton nih aku gumun, wah, hampir juta-juta. Lah, kok gumun? Karena pembawaannya, ya mohon maaf, pembawaannya kurang menarik. Kurang kayak dari kursing, wah ini loh, wah kayak gitu loh. Wong-wong sing nonton itu wah kayak gumun aku. Apakah usia ketika ditonton analitiknya usianya wong tua mungkin itu juga bukan sing nom kayak di coba tonton gitu loh. Mungkin nggak betah kalau aku kan untuk pelengkap riset kan ya ngrungokke tenanan kan. Kalau itu juga dia mengatakan ulang bahwa walaupun nggak sekeras dulu, kalau sekarang ya koplo monggo itu kreasi, tapi jangan sampai ngoplo lagu saya, cuma gitu sekarang. Karena mungkin ya nggak bisa dia untuk mengeneralisir kabeh lagu. Oke, masuk ke koplo. Koplo itu ketukan kan, berarti ketukan kendangannya kan? Ketukan kendang. Bukan taktung gendangdut lagi kan? Tapi lebih liar lagi kan? Lebih liar lagi. Lebih cepet temponya juga. Temponya betul. Nah itu juga disukai masyarakat ya? Suka. Karena gini, kita harus paham bahwa ini efek kan sebenarnya wah ini tadi ngomong demokrasi ya. Penilaian seorang ahli musik dan penilaian orang awam kan beda. Iya betul. Betul. Ketika masyarakat menyukai koplo, dia kan nggak paham secara musik iku apik, estetik apa enggak, apik ora, instrumennya piye, falsetto nggak paham. Ngerti ini ketika itu enak, easy listening, dia bisa joget, dia bisa menikmati itu, nggak ada masalah. Berarti yang bermasalah pecinta koplo? Bukan, ya iya bisa dikatakan itu. Bisa dikatakan itu. Ya ini efek demokrasi kayak gitu. Suara intelektual sama suara tukang bijak sama. Pasar bebas kan kayak gitu kan. Jadi ya piye meneh kita manut pasar we. Dan seniman-seniman juga akhirnya ke sana ya, melihat pasarnya sedang suka koplo. Kita mengerjakan koplo gitu ya. Mengerjakan koplo. Selain itu juga kan request orkes kan ono tanggapan tuh. Nah, sing nanggep kan mesti biasanya kan ono sing nulis lagu, aku request iki. Apa setelah kuwi manut kan ngono biasanya. Request penyanyi iki apa iki kan gitu. Sing nanggap biasanya ngono. Terus munculnya orkes itu misalnya kayak Sera, Palapa, Monata, Lagista dan lain-lain itu dipicu dari semangat pasar itu tadi ya? Atau ono lagi-lagi aku pengen nulis itu ono dua idealisme orangnya orkes itu? Saya kira yang hanya punya idealisme itu ya orkes Jakarta, Soneta. Dalam arti orang ngoplo ya, paling kuwi.
terus dangdut orkes audisi KDI, dangdut akademi nggak mungkin dikoplo, dan orkestra gitu. Oke. Maksudnya secara mungkin kelas musik ya istilahnya, ya lebih rapi gitu, lebih rapi lah ibaratnya. Nanti main-main gitu loh, mungkin orang gitar kan orang ngerokok gitu loh. Nek orkestra kan oke gitu, gitar yang ngerokok, gitar. Itu nggak karena skill toh? Mungkin karena skill juga, tapi kan secara nek improvisasi dewa itu secara estetik kan nggak enak dilihat. Yang ngerokokin wis bar lagi break atau apa ngerokokan gitu. Sikap profesionalisme gitu. Makan seni pertunjukan ada, ya itu masuk seni pertunjukan, ada koreo, Roma Irama kan ono. Iya. Joget-joget kayak gini kan seni pertunjukan juga. Ada koreonya, ada gimana gitu. Tapi masing-masing orkes itu dua ciri khas. Misalnya beda nih Palapa dan Sera kan ketok ngono lho. Sing soal komposisi sebenarnya, soal pengaturan sound. Loh, pengaturan sound? Iya no. Wah iya soal kuping ya. Nek secara ketukan itu jelas beda karena tiap pengendang punya ciri khas. Oh dari sana ya. Yang pertama kan koplo kan dulu itu tahun 90-an awal sampai 2000 koplo cuma stuck aja dudak ngono terus dari awal lagu sampai akhir. Ya mungkin pertengahan lagu atau mungkin nggak orang tarak dudak des atau dangdut endang orang fill in sing kayak sekarang jep-jepan sekarang nggak ada. Pertama kali yang mulai jep-jepan itu Caipan Sera, kendangnya Sera. Sing memulai Sera ya? Sera, maka dulu kan ada tarik sis semongko. Aku mau ke sana, Senggaan. Kan kontroversi dulu. Apa ya? Kemarin kan viral, kan yang mempopulerkan apa ya sing viral wingi tarik sis dulu, semongko jadi meme gitu. Ya. Ini kan orkes bukan Sera. Padahal yang dulu orang mempopulerkan Senggaan pertama kali itu Sera, tarik sis itu Sera. Itu ada di YouTube, videonya ada. Sebenarnya saya kira ini perkembangan Senggaan itu juga menarik untuk dibahas ya. Misalnya dulu kayak Buka Siti Jos, ya kan. Ya. Terus ono sing itu tadi tarik sis, terus ono sing hae. Ya, itu ada. Terus sing lagune Didi Kempot itu apa sing Abalala kuwi? Balala sing Cendol Dawet. Cendol Dawet. Nah, itu kan kreativitas juga kan? Itu kreativitas. Dan diterima masyarakat ya? Diterima masyarakat. Tapi ganggu itu tadi ya, ganggu rasa, ganggu komposisi. Kakean yo. Nek kakean. Over misalkan anak gendak saya pengen ini ya, keluar dari buku ini ya. Ke musik dangdut dari ini. Ya angkatannya Denny Caknan, terus Yeni Inka, gitu-gitu. Itu ini, saya punya keresahan di sini. Jadi komposisinya bagus, oke, musiknya enak didengar. Tapi liriknya sok-sok kepioh. Liriknya kacau. Ya. Itu bagaimana Anda melihat fenomena itu? Menurutku itu sama kayak sinetron kejar tayang. Sinetron kejar tayang? Mengapa orang-orang sekarang kayak benci sinetron di TV-TV yang nggak masuk akal di situ secara apa ya? Misalnya kayak apa wong sekarat bukannya di piye mah juga di TikTok dan mari kan. Tapi walaupun kita hidup di zaman itu, tapi nggak yurang banget gitu loh. Mengapa hadir sinetron-sinetron yang kayak gitu ya? Karena kejar tayang. Sama halnya dengan orang sekarang memanfaatkan peluang. Tapi komposisinya apik loh Kang? Apik, memang apik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita punya ya kembali seperti tadi, yang pasar itu tidak bisa memilih. Tidak bisa menilai itu enak pura. Misalkan ono lirik sing yo ngapunten ya, mesti enek sing aku mangkel banget. Ki lagune lemah teles. Sing kowe melok ngiwonengen tanpa nguwaske mburi tabrak kowe lore ki salah sapa. Kan wong nabrak, jelas nabrak kok takon salah sapa, salah sing nabrak. Ya, poinnya tadi ya lirik yang mungkin karepe
yo salahmu bingung ngewo nengen ngono, nek ketabrak yo. Cuma di situ nggak ada kata nek, dan sing digunakan adalah kata tak tabrak, bukan ketabrak. Itu sudah beda arti. Oke, kita universalkan. Ya. Ini lirik-lirik kurang sastrawi, ngono ya. Itu juga mungkin secara sastrawi mungkin apa ya? Misalkan gini, kayak featuring apa lagu sing featuringan loro gitu. Gak ngerti. Anu ayumu tenanan. Angel. Iya kuwi, ayumu tenanan sing tak like ya, oleh hati kan sebenarnya kan kiasan. Iya. Tapi menggunakan istilah-istilah zaman hari ini. Mungkin itu juga menurutku sastrawi. Hah? Karena kan ada pelipatan makna di situ. Tapi nggak indah. Nah, yang jadi masalah adalah rimanya. Betul. Masalah. Betul. Tapi kalau ngomong dan diksi. Ada diksi. Tapi secara pelipatan mah sebenarnya ya masuk ya. Cuma mungkin kita hanya bergantung pada sastra yang lama sing menggunakan majas-majas sing itu bukan sastra lama toh, itu sastra ya, sampai hari ini kalau pada umumnya gitu loh. Sedangkan di lagu itu kan menggunakan istilah-istilah baru, like, metu diklik loro metu ati kayak gitu kan. Ya memang masih aneh di kalangan awet, mungkin seperti kita sebagai pemerhati ya. Cuma yang masalahnya adalah ya soal rima tadi, rima, pemilihan kata dan bahasa sebenarnya yang campur-campur. Diksi, ya. Kayak orang Jaksel kan gitu. Nah, tapi misalnya lagu-lagunya Didi Kempot pun kan diksinya apik, ya. Sastrane anu ngono lho. Ya. Meskipun lagu-lagunya Didi Kempot juga ada yang lagu-lagu dolanan dalam tanda kutip ya. Tapi kan orang nabrak rasa tadi biasa ekspresi tadi. Tapi podo kaya Noah gawe lagu separuh gue misalnya. Ya. Atau iya kan, ya. Noah kan Dewa kan rampungin ya gue. Ya. Lo ngono-ngono gue. Nah itu. Nah maksud pertanyaannya, kok bisa seniman-seniman tidak memperhatikan itu? Mungkin itu fenomenanya seperti ketika boomer menghadapi orang milenial. Wah, kok ngono? Karena ya gitu seperti itu tadi, kayak pelipatan makna tadi. Misalkan menggunakan istilah-istilah baru kayak Instagram, di like bentuk hati ini kok filosofnya seneng. Itu kan kita ono pelipatan makna ya. Kita orang peduli sih karo rima dan pemilihan kata. Itu kan sama dengan seneng itu hati berbunga-bunga. Pengandainya dengan alam. Yang podo sebenarnya. Cuma kan bagi orang-orang sing wong-wong tua mungkin ya asing hal semacam itu. Makanya hal asing itu ya langsung distigmakan jelek. Bagiku ya masuk wae. Cuma masalahnya memang ya ada di rima bahasa sing campur baur. Sak ketekane ibaratnya ngono. Terus lalu lirik lagu seperti kemarin Joko Tingkir iku viral. Ini kan karena memang ya mau ngasal gitu, nggak ngerti Joko Tingkir. Walaupun secara lirik sebenarnya nggak masalah loh menurutku. Secara lirik nggak masalah. Sepakat. Ya. Tapi kan konsekuensi ketika itu dinyanyikan oleh umum kan akan menyinggung beberapa orang. Ya. Nah, ya. Oke. Terakhir Mbak. Ya. Yang saya salut dari buku ini tadi lihatnya daftar pustakanya tebel. Ya. Berarti penelitiannya tenanan nih. Tenanan. Daftar pustakanya kah banget. Sangat riwang. Bisa lagi nih di Pak Andri ini. Kayak udah balik Amerika ya. Amerika. Karena buku ini pernah dibahas di Salihara. Aku tahunnya kuliah ya tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi kurang mendalam gitu loh, kurang. Loh, kok iso Salihara bahas kurang mendalam? Cuk, mending nonton. Oke, begitu ya teman-teman. Sampai ketemu di buka buku selanjutnya. Jangan lupa saksikan ulasan buku yang lain. Dan silahkan mencari buku ini untuk referensi bahwa nek nonton Yeni Inka apa Happy Asmara ki yo ono basic teori ini. Iya, ada sejarahnya gitu. Gitu ya. Sampai ketemu di buka buku selanjutnya.